Gorgon. 15 orang telah diamankan oleh pihak kepolisian atas kasus penculikan yang disertai dengan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia Cempaka Putih Raya, Jakarta Pusat. Proses kematian korban menyita perhatian publik, di mana korban terekam kamera CCTV semasa hidupnya saat dilakukan penculikan di wilayah Jakarta Timur. Hingga akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa di area persawahan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Polisi mengatakan komplotan ini telah membagi tugas dan memiliki peran masing-masing dalam 4 klaster. Belakangan, polisi pun telah menetapkan 1 di antara 15 orang yang telah diamankan adalah otak dari pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Siapakah di balik pembagian klaster pembunuh tersebut? Apakah ada ahli atau oknum aparat yang terlibat dalam kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank Rakyat Indonesia itu? Ya, kasus ini semakin kompleks pemirsa, di mana pihak kepolisian ini menyatakan bahwa ada 4 klaster peran dari masing-masing tersangka, total 15 tersangka. Kita akan mengungkap motif pembunuhan ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio TV One. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir Komjen Pol Purnawirawan Oggroseno, ex-Wakapolri. Selamat malam Pak Oggroseno. Malam, iya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Di sebelah Pak Oggroseno ini juga sudah hadir Pak Beni Daga, kuasa hukum tersangka RT. Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Oke. Saya izin Pak Oggroseno mau ke Pak Beni terlebih dahulu. Karena kita ingin tahu RT ini, klien Anda Pak Beni, ini sebetulnya masuk klaster yang mana? Penculik kah, spyman kah, atau eksekutor? Baik, terima kasih. Paling pertama saya kira saya perlu diluruskan dulu informasi bahwa kita ini sebagai kuasa hukum penculik, tidak memberi batasan apakah kita kuasa hukum A, B, C, tidak. Tetapi dalam perjalanan akhirnya kita ditunjuk menjadi kuasa hukum hanya EWB, JRS, sama AT. Tiga orang. Nah, lalu kalau kita bicara secara kronologis berurut-urutan itu dibuat seperti rilis Polri, itu kan ada 4 klaster. Ada klaster sebagai otaknya, lalu yang kedua ada yang sebagai spyman, terus yang ketiga lagi ada yang sebagai penculik, yang keempat ada yang sebagai eksekutor. Ya, keempat. Nah, kita berada di klaster ketiga sebagai penculik untuk 3, EWB, JRS sama AT. Karena kalau misal si EW itu sampai dengan terakhir komunikasi itu kan tidak pernah ada persetujuan, bukan tidak persetujuan, tapi terakhir kuasa ke kita belum berikan kuasa ke kita, ada pengacara lain yang menangani. Sementara RS itu pun juga sudah memakai pengacara lain, jadi kita 3. Oke, baik. Ketiga orang ini masuk klaster penculikan. Dapat tugasnya tuh sebetulnya apa? Untuk kemudian menculikkah atau ada tugas lain yang diberikan? Nah, kalau misalnya mereka diberi tugas apa itu harus dilihat secara konteks runutan sejak peristiwa di tanggal 19. Oke, bagaimana? Peristiwanya itu terjadi awal di tanggal 19 itu. Tanggal 19, EW yang Eras itu yang ditangkap di Labuan Bajo itu mendapat telepon dari seseorang inisial F. Telepon inisial F menelpon EW bahwa ada kerjaan. Kemudian EW menghubungi teman-temannya. 2 orang tadi. Menghubungi temannya 4. Oh, 4 orang. EWB, JRS, AT sama RS untuk bertemu di satu tempat di wilayah Matraman. Bertemu, ngobrol, lalu dikasih tahu oleh EW bahwa kita ini ada pekerjaan. Nah, pekerjaan apa? Pekerjaan kita diminta untuk mengamankan seseorang. Waktu itu belum dikasih tahu korban, cuman diminta untuk mengamankan seseorang gitu. Berlanjut di tanggal 20. Tanggal 20 EW dikontak lagi oleh F, inisial F, untuk bertemu. Kemudian terjadilah negosiasi terkait pembayaran. Pembayaran di sana ada kesepakatan awal pembayarannya itu sebesar 50 juta. 50 juta ke EW. Lalu EW minta yang 4 orang ini untuk bertemu
Kemudian datang ke lokasi tanggal 20 itu. Nah, sampai di sana EW pesan, si F-nya pesan kepada EW. Kalau misalnya targetnya jadi, dijemput targetnya itu, tolong sampaikan ke target itu. Bahwa ini ada titipan dari, menyebut salah satu institusi penegak hukum lah. Ini ada titipan dari institusi ini. Gitu. Karena mendengar gitu, akhirnya yang dari klien kita itu merasa keberatan. Kalau begitu nggak bisa hanya dengan 50 juta. Gitu. Dimintalah jadi 100 juta. Nah, karena 100 juta diminta, dilakukan negosiasi. Negosiasi, akhirnya sepakatlah di angka 60 juta. Baik, gitu. Baik. Saya mau ke Pak Augro Seno kalau begitu. Pak Augro melihat kasus ini kompleks menjadi 4 klaster begitu seperti kliennya Pak Beni yang juga masuk dalam klaster penculik begitu. Anda melihatnya pola ini pola terorganisir kah? Ya, terorganisir tapi dalam tempo yang singkat. Ya, jadi kepolisian ini penyidik ingin memudahkan lah. Sebenarnya mereka bukan klaster, hanya ya kelompok otaknya, kemudian kelompok yang kira-kira membuntuti, kemudian kelompok yang menculik tadi, kemudian ada eksekutor ya. Jadi peran-peran ini masing nanti untuk mendudukan dalam perkara tadi, perannya sebagai apa di situ aja. Jadi bukan klaster yang memang ada tugas fungsi peran yang pokok seperti apa, tidak ada. Ini kejahatan biasa menurut saya untuk pelaksananya. Cuma mengakibatkan seseorang jiwanya hilang itu aja. Kalau sudah begini Pak, sudah kan pihak polisian pun juga membagi ya 4 peran klaster tersebut. Apakah kemudian hukuman bagi tersangkanya ini juga akan berbeda berdasarkan peran-perannya masing-masing? Ya, pasal pokoknya sama nanti ya. Mulai dari pertama mungkin yang terberat pasal 340 ya. Mungkin pembunuhan direncanakan, tapi nanti bisa juga subsidiarkan di situ 338. 338 nanti kaitkan dengan pasal 170 juga bisa dikenakan di situ ayat 2 huruf angka 3 bisa. Kemudian bisa dikaitkan dengan 328 penculikan. Nah, kemudian terakhir mereka juga bisa dikenakan perannya masing-masing tadi. Ada yang pasal pokoknya, tapi yang berikutnya yang hanya membantu atau ikut serta jungtonya pasal 55 dan 56 KUHP itu saja nanti. Biasanya Pak Augro, ini bagaimana kemudian pihak kepolisian mengurai kasus ini untuk kemudian mencari siapa sebetulnya dalang ataupun otak di balik pembunuhan? Ya, ini begitu tertangkap kan berarti kan dari bottom up, dari bawah dulu nih. Sebenarnya ini lebih mudah karena kesigapan, kecepatan bertindak reserse Polda Metro Jaya di sini bisa nangkep pelakunya. Jadi ini lebih mudah menarik dari bawah tadi sampai ke atas. Jadi ya kita bersyukur ini meninggalkan jejaknya itu kan sangat mudah di CCTV, ya kan? Pakai CCTV kendaraannya pasti juga nomornya bisa terlacak dan ya tetap kita berikan apresiasi yang sangat luar biasa karena saya sendiri selama di reserse kecepatan mengungkap perkara 3 kali 24 jam. Ini 1 kali 24 jam terungkap, berarti prestasi saya udah dipatahkan oleh prestasi reserse Polda Metro Jaya itu. Tapi mungkinkah adanya keterlibatan di luar dari 15 tersangka yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian? Kalau ini dibagi peran masing-masing ya, kemudian ada uang dan sebagainya, dan ini ada menyangkut aparat tadi dari Pak Beni ya, nyatakan. Ya. Ini perasaan saya ini bukan hanya angka kecil ini ada sesuatu yang besar yang sekarang sering disebut menyangkut orang besar kira-kira gitu ya. Orang besar siapa tapi tidak terlalu besar dibesarkan sampai tinggi gitu enggak. Ini ada suatu sindikat yang besar yang kira-kira korban ini ditanya mungkin mau mendukung atau tidak mendukung itu aja. Tapi karena mungkin prinsip ya tetap yang bersangkutan tetap tidak mendukung karena orangnya kan saya rasa dia taat aturan atau taat hukum seperti itu. Saya mau kembali ke Pak Beni. Pak Beni, kalau dari klien Anda ini apakah memang kan tadi sudah dikatakan ada F yang kemudian menyuruh ya untuk melakukan tugas yang tadi sudah dijabarkan. Nah, siapakah sosok tersebut? Apakah memang sosok tersebut ini yang sudah ditetapkan masuk dalam 15 orang itu?
Terima kasih, Mbak. Gini, sebelum saya masuk situ, saya sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Jenderal tadi, bahwa terkait pasal yang dikenakan itu betul bahwa ini kan perbuatan memang satu perbuatan, satu perbuatan, cuman rangkaian itu berbeda, gitu. Nah, kalau kita lihat penerapan pasalnya di situ, penerapan pasal pidana, kita belum tahu otaknya ini apakah dia dikenal pasal apa, kan kita belum lihat, gitu. Nah, dugaan sementara itu seperti yang Jenderal bilang itu bisa 338, 340 dan seterusnya. Kemudian siapa yang membantu kan nanti dilihat. Nah, kalau kita bicara di konteks pidananya itu kan siapa berbuat apa, siapa berbuat apa. Nah, kalau kita tidak akan membicara di posisi klaster yang lain. Saya memakai klaster karena dari Polda Metro menggunakan kata klaster. Jadi saya pakai klaster. Di klaster 3 kita membatasi di posisi kita sebagai klien kita adalah perannya sebagai diduga sebagai yang menculik. Nah, kemudian berdasarkan surat dari Polda penangkapan dan penahanan kepada 3 klien kita itu EWB, JRS dan AT itu hanya dikenakan pasal 328 dan pasal 333. 328 itu tentang penculikan. Lalu 333 itu merampas kemerdekaan, gitu. Jadi izin Jenderal itu 2 pasal yang dikenakan kepada kita. Lalu saya kembali ke pertanyaan tadi bahwa siapakah F ini? Nah, sampai sejauh ini terakhir saya kira perlu kita sampaikan itu bahwa pada saat klien kita di BAP, kita damping pada saat proses BAP, yang datang BAP itu adalah dari POM. Dari POM. Ya, POM yang BAP. Nah, apakah F ini bagian dari POM? Kita tidak bisa sebutkan itu karena memang kondisinya belum dirilis secara resmi oleh Polda Metro. Pak Ogroseno, dengan kemudian dibaginya klaster oleh pihak kepolisian ini, apakah ini juga salah satu cara untuk menutupi siapakah otak di balik pembunuhan ini? Ditahan nanti Pak Ogro, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.